Kembali lagi di channel Meralat Mental, masih melanjutkan dari video sebelumnya dan dalam perjalanan membentuk pola pikir yang baik tentang cara kerja uang. Kali ini gue akan memberikan satu cerita tentang kalimat ajaib dari ayah gue. Yaitu kalimatnya adalah, ada perbedaan antara menjadi miskin dan menjadi bangkrut. Bangkrut itu sementara, miskin itu selamanya. Dan saat itu juga gue dan ayah gue masuk ke topik tentang kemiskinan dan menjadi kaya. Jika diserapi ya dengan lebih mendalam, kalimat itu memang benar. Karena ketika kita menganggap diri kita miskin atau kita sudah merasa di posisi itu, artinya kita sudah memvalidasi diri kita selamanya akan di sana. Tapi ketika kita bangkrut, artinya itu hanya sementara. Karena sebelumnya kita sudah pernah merasa kaya, kemudian jatuh. Nah, tapi kejatuhan ini bisa diatasi dengan cara bergerak. Dan di situ gue merasa kalimat ini sangat superior. Ayah gue juga memaksa agar gue selalu menerapkan prinsip ini. Membentuk pola berpikir yang positif agar menghasilkan hasil yang positif juga. Dan karena gue mendapatkan petuah ya dari kedua ayah yang berbeda, gue menemukan dua hal yang berbeda juga. Ayah yang satu bilang kalau kita nggak akan kaya, saya nggak akan kaya, dia bilang kayak gitu. Sementara ayahku yang satunya bilang, saya akan kaya gitu. Walaupun gue lihat kondisinya saat itu dia sedang bangkrut. Nah, dari dua sudut pandang ini saja, gue tahu bahwa cara berpikir itu memang menentukan langkah seseorang, bahkan akhir dari perjalanan seseorang gitu. Karena perilaku kita, tingkah laku kita itu dikontrol oleh pikiran kita. Nah, yang ayah gue maksudkan adalah ketika mengatakan bangkrut itu sementara, dia menghindarkan kata pesimis dari diri gue. Artinya secara langsung dia menghilangkan kata pesimis itu dengan menganggap dirinya sedang bangkrut. Nah, untuk dalam konteks ini gue lebih sepakat dengan kata-kata itu, yaitu bangkrut itu sementara dan miskin selamanya. Mungkin agak kasar, tapi ini bisa memacu semangat kita. Dan dalam konteks ini juga, ya gue selalu bilang bahwa ketika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan cara-caramu yang membuatmu senang. Artinya apa? Ketika kamu senang melakukannya, kamu tidak akan terbebani. Dan ketika kamu tidak merasa terbebani, kamu akan menjalankan sesuatu hal itu dengan sepenuh hati gitu. Bukan hanya sepenuh hati, bahkan akan berlangsung lama sekali. Kemudian dia kembali lagi ke konteks kemiskinan itu tadi. Kapan kamu merasa miskin? Dia tanya gitu. Ya gue simpel jawab ketika gue udah gak punya uang gitu, atau gak punya harta. Tapi beliau menjelaskan bahwa miskin itu justru ketika kamu merasa mempunyai banyak harta, tapi sebenarnya kamu gak punya apa-apa. Oke, gue sempat merenung terlalu lama menerima pernyataan itu. Kemudian dia menjelaskan jika mungkin sebenarnya kamu terlihat kaya ya dengan mempunyai barang-barang yang kamu kamu miliki. Tapi coba tanyakanlah, apakah dengan kamu memiliki barang-barang itu, kamu bisa merasakan uangmu penuh 100% untuk dirimu. Jika kamu tadi bilang tentang mempunyai banyak uang. Karena faktanya, kekayaan itu adalah ketika kamu bisa merasakan dampak dari apa yang kamu miliki. Misal tentang keuangan, kamu digaji. Apakah kamu bisa menyimpan gajimu itu? Dan kamu bisa melihat gajinya dalam bentuk nominal-nominal. Atau justru kamu melihat gajimu itu berbentuk barang yang ternyata itu adalah cicilan. Dan kemudian beliau menjelaskan lagi, kaya yang sebenarnya adalah ketika kamu mempunyai kontrol atas dirimu sendiri. Kamu mempunyai kebebasan atas hal-hal yang akan kamu beli, apa yang ingin kamu lakukan. Karena jika tidak, kamu melakukan sesuatu hal itu hanya akan tertekan. Misalnya ketika kamu bekerja di suatu perusahaan dan kamu tidak nyaman di sana, maka di saat itulah gaji berapapun yang kamu terima, maka tidak akan membuatmu cukup dan tidak akan membuatmu bahagia. Karena kamu tidak punya kontrol atas dirimu sendiri. Dan kenapa tadi beliau bilang bangkrut? Beliau menjelaskan ternyata jika bangkrut itu kita mempunyai kontrol atas usaha kita. Jadi kita masih punya upaya untuk melakukan hal-hal yang besar untuk membuat kita menjadi kaya.
Sementara menjadi miskin sebaliknya. Kita tidak punya kontrol atas hal itu. Seolah-olah semua sudah menjadi keputusan yang sudah pasti dan tidak bisa diubah. Oke, mungkin sedikit dulu penjelasan tentang bangkrut dan kemiskinan ya dari ayah gue. Tunggu video-video berikutnya yang berkaitan dengan membentuk pola berpikir keuangan. Gue masih berusaha untuk menemukan cara yang tepat ya menyampaikan tentang gagasan-gagasan ayah gue supaya lebih nyaman didengar. Dan kedepannya bakal gue perbaiki terus. Dan jika kalian senang dengan video seperti ini atau kalian rasa membantu, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jika perlu dibagikan agar dampak baiknya juga dirasakan oleh orang lain.